Shalom, selamat hari Minggu. Ia Minggu sadarion, masuk mahita tu Minggu sapalapatkon dong Trinitatis. Topik, debata menjagahon bangsona. Allah memelihara umatnya. Atong tapukka maparminggota dot ende pujian sian, buku ende akola mandeling nomor sada, ayat sada dohot ayat 2. Puji Jehovah, ale tondiku, di ayat 2 jongjong maruas. Puji Jehovah, ale tondiku, endehon magoanai, taran sosudedo pebohalku, ibanasi puji oki, pamatang dohot hosaki, iado patupai, haleluya, haleluya. Harumar sangam situ raja, lain jolma manusiai, tahina sidagabe soada, dung di tanoman halahi, gonan matuhan debata, tapar si mora morada, haleluya, haleluya. Di bagasan goar ni debata, ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, nama nopa langit dohot tanoon. Amen. Hatana mangolu jana namargogo do hatani debata, tumajom do pei sian podang si dua baba, disirang ia do tondi dohot hosa, utok-utok dohot holi-holi, jana markuaso doi manguhumi pikiran dohot parohaon ni hate-hate. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jana amanami, sai togu-togu jana rajai marohanami, marhite-hite tondimi, at sorahami manangihon dohot manjagit hatamu, sai pahot mahatamu di bagasan rohanami, at somur imbaru jana murbadia rohanami, sai urupima, at somur marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, at sodupang hami hangoluan nasa lolot ni lolotna. Amen. Juguk maruas. Tapuji ma Tuhan, dohot ende akola nomor 260 ayat sada dohot ayat 4. Tuhan Yesus si parmahanan.
susi parmahan au biri nado boan au tuha sonangan tu banu agi jangi tu banu agi jangi tu banu agi jangi boan au tuha sonangan tu banu agi jangi. Ale Tuhan sai parmahan sude parlagutan mi anso olo sauduran pasangap kon goarmi pasangap kon goarmi pasangap kon goarmi anso olo sauduran pasangap kon goarmi. Tapahihut-ihut ma jolo tona na patuluhon dohot paupatkon dohot astuan na. Songonon ma hatana tona patuluhon. Ulang dokon goar ni Tuhan debatamu muda soada dalan na. Dibaen diuhumi debata do halak na mandokon goar nia muda soada dalan na. Dia ma astuan na. Ulang so debata biar dohot holong ni rohata. Atso ulang marsumpa bagi marhadatuon, bagi margabus hita, sangat taburai, bagi tapa oto-oto halak marhite-hite goar ni debata. Tapi tapar si mora-morai ibana taran dihasusaan hita, martangiang bope tapuji, tadokkon tarima kasih disia. Tona paupatkon. Ingot ma ari sabat atso diparbadiai ho ari i onom ari malolot na mamambaen barang ahape pambaenonmu tapi ari papituhon ima ari sabat ni Tuhan debatamu nada jadi mambaen dinasadari i bope ho bope anakmu bope borumu bope naposomu halak lahi bope naposomu dada boru bope pahan-pahananmu, bope halak na mardagang di hutamu. Dibaen di bagasan onom ari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot isina sudena. Asa maradian ma ia di ari papitohoni, harani i di pasu-pasu, asa di parbadiai debata ma ari sabati. Amen. Dia ma astuan na. Ulang so debata biar dohot holong ni rohata, atso ulang taapasi jamita dohot hata ni debatai, tapi taparbadiai mai asa job marohata manangihon bope marsiajar hata ni debatai. Atong raprim mahita mangido gogo sian debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, patulus kon na hombar tutonami. Amin. Tapuji ma debata, sian buku ende akola mandeling, nomor 313 ayat 1 dohot ayat 2. Tandai maau. Di ayat 2, jongjong maruas.
sesa dosaku, debata. Tatopoti madosata tujolo di debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para si roha na sumurong, nalagot dohami di jolomu martangyang tuho, nada na mga sahon hatigoran nami, na mga sahon asi ni rohamu nagodangido, say asi marohamu midasandok bangso nami, sesa masude dosa nami, say sungguli maroha nami, at sumuba roha dohot pangalahon nami, harani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Tabege mahata ni debata, baga-baga taringot tuhasesaan ni dosata. Sangombus do huhuduk konho, tapi sian holong ni roha nagok mangulahi hubuat ho, harani parpiar ni murukku, hutabunihon bohiku, satokin maradopkon ho, tapi patuduhonotku matuho, holong ni rohaku, salolot ni lolot na, songonima na hudok, au debata si palua ho, hasangapan ma di debata na diginjang. Amen. Juguk maruas. Atong tapuji muse debata, marende hita, sian buku ende akola, nomor 200 sada, ayat sada dohot ayat 5, na martua ninna Yesus. Na martua nina Yesus, nadang koton dinai, halahi doa ko tulus, tubanu ginjangi, sa sorang rohanai, damar momos hatai. Akana mariboroha nina Tuhan Yesusi, asiro hadapotana, tumbas nina sohoni, say nasonang rohani, alaksi parasi. Tabege mahata ni debata, epistel di Minggu Sadarion, iman na tersurat di Yohanes 6, ayat 25, lopus tu ayat 35, songonon mahata ni Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah,
Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi gabena patulus hatai mahamu, ulang humna manangi-nangi sajo, atso ulang dipaoto-oto hamu dirimunu. Amin. Tapuji madebata, marende hita sian buku ende akola mandeling, nomor 256 ayat 2 dohot ayat tolu, salolot Yesuski. Di ayat patoluhon, jongjong maruas. Parmahan Yesus ki biri-biri naa ditogu-togu tondiki umpe marmarao sai di uluhon au Tuhan sonangani ditogu-togu Yesus mamolus dalani. Tauku maahanadung tahapor saya songon dongata sahapor sayaan di portibion, rap mahita mandok. Au por saya di debata, amanasun markuaso, namano palangit dohotano. Au por saya di Yesus Kristus, anak ni debata nasasadai tuhatta, nani tubuhon niton di parbadia, nani anakon ni bujing-bujing si Maria, namanaon parsaitan taran Pontius Pilatus, di parsilakon, mate, nitanom, manuat tu banua toru, ngot sian halak na mate di ari patuluhon, manay tu banua ginjang, jugok di siamu ni debata, amanasun markuaso. Mulak ia muse siani manguhumi halak na mangolu doh na mate. Au por saya ditondi parbadia, sada parlagutan nyala Kristen na badia, pardonganan ni hala Kristen na badia, hasesaan ni dosa, hangongoton ni pamatang, dohot hangaluan na somatak. Amen. Juguk maruas. Tapuji madebata, marende hitas yan buku ende akola, mandeling nomor 245, ayat sada dohot ayat 4, say uluhon au o Tuhan. Say uluhon au Tuhan, lopus ro Tuhan oluan, nama luhun au sugari, lai malua au saunari, siana ado di portibion, aso tinggal di tanganmu, dihaposan ni rohaku, nama golom au, nama golom au. Sai godang hangoluanmu, nani leheni Tuhanmu, di pasobok tondinia, homu semadohot ia,
satong paho do Jesus do hasangapan pakaianmu manopot konde batamu torang si tutu Ting dapat tabasa di PDF na dibagihon koordinator situa wilayah. Sonlari masuk mahita tutangiang pangondianon. Bapak Ibu jemaat, saudari-saudari jemaat GKPA Penjernihan, saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dan puji melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang ke hadapan-Mu Bapa mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Pada pagi ini kami kembali dapat beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah jaringan internet kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Penuh hikmat dan sukacita dari awal sampai akhir ibadah ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan Amang Pendeta S.A. Sigalingging STH. Kiranya Roh Kudus menyertai Amang Pendeta dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami yang mendengarkannya diberikan pengertian, ketaatan untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami dimampukan untuk mewartakan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Berkatilah Amang Pendeta dan keluarganya dalam pelayanan dan keluarganya. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kegiatan kategorial yang telah kami lakukan selama seminggu ini. Telah berjalan dengan baik, dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kegiatan yang akan kami lakukan dalam seminggu ke depan. Berjalan dengan baik. Baik itu sermon gabungan PP, PKB, sermon majelis, sermon guru sekolah minggu, dan ibadah pada hari Minggu depan. Kiranya Tuhan menggerakkan hati tiap-tiap pribadi untuk mengikuti dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Dan kiranya setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik, membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Kami mengucap syukur dan bersukacita. Pada minggu ini 8 orang jemaat berulang tahun kelahiran. Berkatilah mereka Tuhan Yesus, dengan bertambahnya usia mereka bertambah hikmat, tambah sukacita, tambah semangat dalam pelayanan, dan tambah berkat. Kami mengucap syukur pada minggu ini 4 pasangan suami istri berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya mereka semakin saling mengasihi, sehati sepikir dalam keluarga, semakin berbahagia dan semakin berhikmat dan berpengharapan pada Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan untuk 28 orang anak-anak sekolah minggu yang berprestasi dalam sekolahnya. Berkatilah seluruh anak-anak sekolah minggu dalam pendidikannya, agar mereka tetap semangat dalam kegiatan belajar di rumah yang dilakukan secara online. Kiranya mereka selalu menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan bagi orang tua, dan terlebih-lebih Tuhan, menjadi anak yang suka memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami kedukaan, karena Engkau telah memanggil ke sisi-Mu, Inang yang kami kasihi, Inang Tianur Pohan Boru Siregar, Opu Yulia, pada tanggal 20 Juli 2021 yang lalu. Kiranya Tuhan menghibur dan memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk acara dan ibadah pemakaman telah berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat yang dalam keadaan sakit atau mengalami lemah tubuh, baik karena terpapar COVID atau penyakit lainnya, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kami mendoakan untuk Bapak Herjon Purba, Saudara Antoni Immanuel Olowan Paneh yang saat ini berada di rumah sakit, dan jemaat-Mu yang ada dirawat atau dalam pemulihan di rumah, Amang Sintua Esanov Hasibuan, Esther Hasibuan, Inang Marta Tiur Lena Batubara Siregar, Amang Toman Batubara, Inang Gresiana Purba Ritonga, Inang Yanti Ritonga Opukesia, Inang Paina Hutasuhut Simanjuntak,
Amang Orlando huta Suhut, Amang Christian huta Galung, Inang Sintua Jenny Marpaung Siregar, Amang Iwan Gultom, Amang Indra Siregar, keluarga Pendeta Ramli Hutapea Marpau, keluarga Amang Frans Manulang, Amang Parto Pakpahan, Inang Dartini Ritongapane, Inang Nancy Simanjuntak Siregar, Amang Maralo Silain, Amang Sintua JH Siregar, Saudari Farida Asini Roha Siregar, keluarga Sintua Henry Siregar Rambe, keluarga Nyonya Tiur Maida Siregar Siaan, Inang Sintua Tiur Masiaan Siregar, Saudara Sahat Marpaung, Amang Hari Maskut Siregar, Inang Lucy Aritonang Hutauruk, keluarga Aswin Lumbantoruan Boru Marpaung, dan juga jemaat lainnya yang namanya tidak kami sebutkan, namun pada saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada mereka dan sembuhkanlah mereka Tuhan Yesus. Ada kasih dan kuasa Tuhan mengalir dalam tubuh yang sakit. Bagi mereka yang membutuhkan obat-obatan, oksigen, kamar di rumah sakit, tindakan pengobatan atau terapi lainnya, sediakanlah Tuhan agar mereka sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Berikanlah mereka kekuatan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib dan kuasa-Mu, mereka akan sembuh. Tuhan juga kami berdoa bagi keluarga yang merawat dan mendampingi mereka. Tuhan berikanlah mereka kesabaran, kesehatan, ketenangan, dan kiranya segala yang dibutuhkan untuk pemulihan mereka Engkau cukupkan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan segala pergumulan kami. Kami berdoa untuk yang mengalami kesulitan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari, yang mengalami kesulitan untuk membayarkan gaji kepada karyawannya karena penurunan pendapatan, yang mengalami kedukaan karena kehilangan keluarga, kerabat atau teman karena COVID ini, kesulitan dalam menjalani pekerjaan dan kegiatan belajar di rumah, karena tantangan kami dalam menjalankan tugas pelayanan dan tantangan lainnya di masa-masa sulit ini. Tuhan, kami memohon, tolonglah kami, agar kami sabar dan kuat menjalani kehidupan di masa sulit. Berikanlah kami jalan keluar untuk mengatasinya. Berilah kami hikmat untuk bersikap dan meresponi setiap peristiwa yang Engkau izinkan bagi kami untuk menghadapinya. Berilah kami kekuatan dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan saja yang menjadi satu-satunya penolong dalam hidup kami. Kepadamu, kami menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan di seluruh GKPA. Kami berdoa untuk Eporus, Sekjen, seluruh para pendeta GKPA, dan seluruh petugas di kantor pusat. Berkatilah pelayanan mereka, Tuhan. Berikanlah mereka hikmat dalam menghadapi tantangan pelayanan di masa pandemi, dan kegiatan pelayanan yang dilakukan secara online. Berikanlah ide-ide untuk tetap semangat dalam pelayanan, dan cukupkanlah yang diperlukan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Bagi Eporus, Sekjen, para pendeta dan keluarga yang saat ini dalam keadaan sakit, sembuhkanlah Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dan pengurus di Panti Asuhan Silangge yang saat ini terpapar COVID. Kiranya Tuhan memberkati dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk negara dan pemerintah kami. Kami berdoa untuk Presiden dan jajarannya, agar diberikan hikmat daripadamu, agar mereka dapat mengatur negara menghadapi kesulitan dari dampak pandemi. Prioritas penerapan vaksin dapat berjalan dengan cepat. Kebijakan kecukupan obat-obatan agar tersedia, dan kebijakan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Kami juga berdoa untuk para pekerja kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya, agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan yang kami hadapi masing-masing pribadi. Kami menyerahkannya kepadamu dan kami yakin percaya Engkau penolong kami. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa syukur dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, dan kehendak-Mu sajalah yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tabege majolo hata ni debata nagabe ojahan dihita palagut haulta kantong nas pasada dohot paduaon imana tersurat di
2 Korintus 9 ayat 6. Timbang hamu majolo, anggo halak namanyuan same sautik, otik musedo suha ni buatonna. Tapi anggo halak namanyuan bahat same, laing bahat mamuse buatonna suha siani. Amen. Atong tapalagut mahaulta marende mahita sian buku ende akkola nomor 350 sada ayat sada dohot ayat 2. Debata toktong dongatku. Debata toktong donganku, butuh dia muse. Ia doha ngoluanku, napa tu resa sude. Mudah disapai ho, halusanku matuho. Debata donganku do. Di bagasan hasusaan, di pasonang ia, mudah jumpang parmaraan, jumpang tolongan mudah disapai ho, halusanku matuho. Debata donganku do. Damen debatana sumurung sian salu troha. Imanamian mengarajai ati-ati roha dok pikiramuno. Dinalaho tumangion hatana di bagasan Kristus Yesus. Amin. Barita nadinggan nagawi jamita dihita di mingguta sadarion. Ima na nenek sian surat 2 Raja-Raja 4 memukamai. Sian ayat 42 lopus tu ayat 44. Songonono dok ujaha homa di bahasa Indonesia. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makan mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Songoni masa nata sambut marhite ende. Pasu-pasu majamita di bagasan rohaki, anso toktong matarida lai mangolu hatami, di parange di hataku rodi pangalahoki, sai tarida mamar batu di ngoluku hatami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Allah yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing atau mungkin dalam perjalanan atau dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Firman ini mencoba membawa kepada satu pemahaman bagaimana Elisa yang diangkat menjadi seorang nabi
adalah seorang anak yang diberi tanggung jawab yang begitu besar oleh orang tuanya untuk mengontrol pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan 2 pasang lembu bajak. Dan Elisa sebagai pengontrolnya menjadi pembajak yang paling belakang. Yang dipahami bahwa orang Nabi Elia adalah nabi yang cukup berada. Pemanggilannya adalah atas tanda yang diberikan oleh Elia kepadanya, yang melemparkan jubahnya ke atas pundak Elisa. Dan Elisa langsung mengikuti pemanggilan Tuhan atas dirinya. Elisa memahami bahwa Elia sedang memilih, sedang menentukan siapakah penerusnya ketika menyampaikan firman Tuhan. Dan sebagai seorang anak, dia memohon kepada Elia agar kiranya diizinkan berpamitan kepada orang tuanya. Dan Elia memberikan hal tersebut kepada dia. Lalu Elisa memotong ke-12 pasang lembu tersebut untuk disajikan kepada para pekerjanya. Dan kayu-kayu untuk memasaknya adalah tempat di mana di atas pungguk lembu-lembu tersebut, atau untuk menarik kekuatan daripada bajak itu, kayu-kayu itulah yang dijadikan sebagai bahan bakarnya. Saudara yang terkasih, kita memahami bahwa Elisa adalah seorang nabi yang bekerja di seluruh lapisan masyarakat. Artinya bukan tertuju hanya kepada kerajaan, tetapi dia menyatakan kebenaran firman Allah ke seluruh lapisan. Yang pertama, dia memberikan kekuatan kesabdaan Allah, yaitu keperseorangan. Contohnya yang paling jelas, dia memberikan pertolongan kepada seorang janda yang terlibat hutang. Dengan menanyakan kepada janda itu, apa yang kau miliki? Aku hanya memiliki buli-buli minyak, yang minyaknya tinggal sedikit. Lalu Elia menyuruh janda tersebut untuk meminta kepada tetangga-tetangganya sebanyak-banyak buli-buli tersebut. Lalu diisilah buli-buli itu, dan buli-buli itu berisi dengan minyak dan dijual. Lalu yang kedua, kita lihat juga bagaimana Elia menghidupkan anak perempuan Sunem yang sudah mati. Lalu Elisa menghidupkan kembali anak tersebut. Yang ketiga, kapak timbul dan mengapung. Ya. Ketika mereka sedang menyiapkan bagi mereka pondok, lalu salah satu pekerja mereka atau nabi mereka, kapaknya terjatuh ke sungai, dan Elisa menanyakan di mana jatuhnya kapak tersebut. Disitulah dia lemparkan sepotong kayu, dan kapak itu timbul mengapung. Bukan hanya kepada persorangan, tetapi juga dia memberikan berita kebenaran itu kepada kelompok atau kepada golongan. Yang pertama, kita lihat bagaimana dia mentahirkan, menyehatkan air yang ada di Yeriko. Dia langsung ke sumber mata airnya, oleh karena air tersebut bisa membunuh kandungan-kandungan ibu yang meminum air tersebut. Lalu dia pergi dengan membawa baskom, dan di dalam baskom tersebut ada garam. Lalu dia bawa garam tersebut ke sumber mata air, dan air itu menjadi tahir. Nabi Elisa juga mentahirkan makanan yang sudah dicampur, oleh karena sayuran-sayuran yang tidak mereka kenal, lalu ternyata sayuran tersebut mengandung racun. Lalu Elisa mengamburkan tepung, dan tahirlah
makanan tersebut, dan pada akhirnya mereka bisa memakan makanan itu. Dan yang ketiga adalah memberi makan 100 orang yang saat ini kita dengarkan. Menjadi sabda bagi kita, menjadi bagian bagaimana Elisa bekerja. Hal lain yang kita lihat juga bahwa Elisa bekerja bagi kenegaraan. Dia menyelamatkan bangsa dari serbuan orang Aram. Seluruh rencana-rencana bangsa Aram, Raja Aram terhadap peperangan yang mau dilakukan kepada Israel, Elisa tahu. Sehingga seakan-akan bahwa rencana-rencana Aram itu ada yang membocorkan. Dan Aram menanyakan itu kepada pasukannya, adakah di antara kalian yang tidak mengasihi kerajaan ini sehingga kalian harus menyeberang ke Israel? Lalu orang pandai mereka katakan bahwa Elisa lah nabi yang ada di Israel yang memberitahukan itu kepada Raja Israel. Lalu Raja Aram berusaha untuk mencarinya, untuk membunuhnya. Lalu dia juga dalam kenegaraan mengangkat Yehu menjadi seorang raja oleh karena raja yang berlaku lalim. Nabi Elisa terkenal juga dengan ketegasannya. Walau dia selalu menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan dengan lemah lembut, dengan kesabaran, dengan kedamaian, dan dengan mengandalkan keinginan Tuhan, sehingga sangat jarang sekali Elisa berbantah-bantahan. Namun kita lihat bagaimana ketegasannya yang sangat nyata, yaitu dia menghukum anak-anak yang menghinanya dengan mengatakan botak, botak, atau kalau bahasa Bataknya palpalon, palpalon. Lalu dia mengutuk anak-anak tersebut sehingga keluarlah 2 beruang besar dari hutan dan membunuh 42 anak-anak. Berita tentang Nabi Elisa cepat tersebar. Apa yang dilakukannya dan nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan dan juga mujizat-mujizat yang telah dikerjakannya. Sehingga ketika seorang Naaman, panglima perang Aram, mengalami sakit, penyakit yang sangat dicela aib bagi bangsa Semit ketika itu, yaitu kusta, maka ada seorang budak gadis kecil Israel yang bekerja dengannya mengatakan kepada istrinya, lalu istrinya menyampaikan kepadanya, ada seorang nabi yang mampu memulihkan penyakitmu. Nah, kita melihat bagaimana Naaman disembuhkan hanya dengan penyampaian, pergilah, pulanglah engkau, ketika engkau melewati sungai Yordan, maka berendamlah di sana selama 7 kali ya. 7 kali. Setelah rendam, angkat badannya 7 kali berturut-turut seperti itu. Walau pertamanya Naaman meyakini bahwa begitu banyak sungai-sungai yang baik di Aram, kenapa harus di sungai Yordan yang kurang baik? Tetapi salah satu pengawalnya mengatakan, lakukanlah. Kalau Elisa menyuruh engkau melakukan hal yang berat, pasti akan kau lakukan. Lakukanlah, ini adalah hal yang sangat mudah. Kita kembali kepada pokok khotbah kita pada hari ini, yaitu tentang kelompok golongan. Golongannya, golongan para nabi. Atau dalam istilah sekarang organisasi. Dia memiliki itu dengan 100 orang para nabi. Dia menjadi nabi kepala. Lalu ketika dia berjalan menuju tempat pelayanannya, seorang yang dari Baal Salisa mempersembahkan baginya 20 jelai roti dan sekarung jelai baru ya, tepung baru. Ada 100 orang yang mau dikasih makan. Hanya cukup untuk 20 orang. Lalu Elisa katakan, berikanlah itu kepada mereka.
Tentu juru masak dan orang-orang yang ada di sana mengatakan ini hal yang tidak mungkin. Makanan untuk 20 orang menjadi 100 orang. Mungkin kalau catering sekarang pun kalau bilang katakan gitu, 20 halak do tamu, opot terus 100 halak, kebayang sama 100 halak. Pasti dia akan komplain tentang hal ini. Demikian juga yang terjadi dengan hal ini. Tetapi Elisa mengatakan bahwa Allah akan mencukupkan itu semua. Bahkan melebihkan apa yang sudah diberikan saat ini. Kita melihat di sini bahwa Elisa menonjolkan hal kebersamaan. Sepenanggungan, satu rasa, satu jiwa terhadap apa yang kita miliki. Kita makan bersama. Sebagai nabi kepala, sebetulnya dia bisa mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Paling tidak tepungnya dia akan simpan untuknya. Tetapi Elisa tidak mengambil bagi kepentingannya sendiri, keuntungannya sendiri. Dia berprinsip bahwa ini adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Satu dalam perjuangan untuk memberitakan sabda Allah. Hal lain yang kita lihat dari apa yang dinyatakan dalam sabda ini, bahwa harus ada muatan, harus ada rencana, harus ada program, ada ketaatan. 20 roti, jelai roti, dan gandum 1 karung, itu adalah arat, itu adalah muatan yang dibawa untuk diberikan kepada orang lain yang lebih banyak daripada kebutuhan yang dibutuhkan saat itu. Itu artinya adalah bagaimana sesungguhnya segala hal harus direncanakan, tersistem dengan baik. Minggu lalu khotbah kita juga masalah bagaimana Tuhan adalah kepala. Dia menyusun dengan sebaik-baiknya, susunan yang rapih, tersusun dengan baik, organisasi organ tubuh Kristus Yesus harus dalam satu kesatuan dengan seluruh gereja-gereja yang ada. Gereja tidak berdiri sendiri, tapi gereja berada di dalam tubuh Kristus Yesus. Kita lihat alatnya, muatannya. Bagaimana dia mentahirkan air Jericho dengan garam. Tepung, mentahirkan makanan menjadi tidak beracun lagi. Buli-buli tempat minyak. Dan janda itu disuruh untuk mencari buli-buli sebanyak-banyaknya. Sungai Jordan, itu adalah tempat muatan pemulihan bagi panglima perang Naaman. Baru makan untuk 100 orang, sekarang ini kita sedang perdengarkan. Lalu menjelang kematian Nabi Elisa, kita juga melihat bagaimana Nabi Elisa memanggil raja, lalu menyuruh untuk memanahkan anak panahnya, dan kemudian menepuk-nepuk meja. Dan saat itulah dia menegur raja tersebut, kenapa engkau menepuk 3 kali, tetapi tidak 5 kali atau 6 kali? Karena kalau engkau menepuk 5 sampai 6 kali, maka engkau akan menghancurkan Aram. Tapi karena hanya 3 kali, maka hanya 3 kalilah engkau akan mengalahkan Aram. Kita memahami bagaimana sebetulnya gereja ini harus memaknai dirinya dengan apa yang dikerjakan ke depan melalui rapat-rapat, melalui program-program, acuan-acuan, sehingga akhirnya bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Walau saat ini seluruh program seakan-akan terbengkalai oleh keadaan pandemi COVID-19 ini. Namun kita bisa melihat satu hal, bagaimana seseorang yang memberikan persembahan bagi Allah, orang Baal Salisa. Mungkin kita adalah orang-orang seperti Baal Salisa yang memberi dan tidak terdengar.
hanya Baal Salisa. Siapakah dia? Kita tidak memahami. Namun yang kita tahu, dia menjadi saluran berkat untuk menjadikan 100 orang mendapat makanan dan lebih. Pemberian persembahan bagi Allah atau ucapan syukur atau berkat yang kita terima dalam keseharian kehidupan kita, sungguhnya itu adalah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Memberi bukan karena kelebihan kita, tapi sebagai ucapan syukur, sehingga memaknai sebagai berkat yang menjadi bagian kehidupan orang lain. 20 menjadi 100, bahkan lebih. Memahami bahwa hal sedikit yang kita miliki bermakna besar bagi orang lain. Bentuk kebersamaan untuk tidak saling menonjolkan diri. Artinya, bukan karena aku, bukan karena dia, bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita bersama-sama. Sehingga terperhatikanlah antara yang kecil dan yang besar, antara yang mampu dengan tidak mampu. Elisa meyakini setiap pemberian yang dari Tuhan, bila tersalurkan dengan rasa syukur, maka akan menghasilkan sukacita bagi banyak orang. Semua menjadi tercukupi dan tak berkekurangan. Yang mengisi setiap program dengan donatur-donatur, dengan apa yang dia miliki. Melihat keadaan yang sekarang ini sedang terjadi, kesetiaan kita terhadap gereja dan dunia sekitar kita, terhadap pandemi ini adalah juga program yang mana dunia mungkin sedang memberontak atau Allah yang sedang menegur, tetapi kita tidak sedang membuat asumsi-asumsi tentang hal itu. Namun bagaimana kita sebagai anggota gereja, sebagai jemaatnya Allah, memiliki tanggung jawab yang besar sebagai rasa syukur bagi Tuhan dan menjadi saluran berkat pada masa-masa pandemi ini. Pemerintah butuh pertolongan. Jemaat butuh pertolongan. Gereja butuh pertolongan. Bahkan kita sendiri pun sangat membutuhkan pertolongan pada saat ini. Nabi Elisa memberikan gambaran contoh yang layak untuk kita tiru. Saat ini kita harus saling memperhatikan, saling menopang, saling menguatkan. Apa yang dapat kita kerjakan, apa yang bisa kita bantu, segeralah kita lakukan. Perdebatan di antara sesama pekerja, kita lihat salah satu nabi juga mendebat, Nabi Elisa. Tetapi itu tidaklah membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Saat ini yang diinginkan adalah percaya bahwa Tuhan sedang memakai kita yang kita miliki bagi saluran berkat bagi orang lain, bagi orang yang membutuhkan. Jangan berlindung dengan apa yang kita punya, yang kita miliki, tapi lakukanlah dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan keperluan orang lain. Sehingga kita dapat mengamini bahwa berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu orang menantikan uluran tangan kasih. Dan Tuhan telah memberikan itu bagi kita. Kiranya kita memahami bagaimana Elisa mau mewujudkannya. Bahwa aku bukan hanya untuk aku, tetapi adalah untuk orang-orang yang membutuhkanku. Apa yang kudapat dan apa yang kumiliki adalah juga menjadi milik orang lain. Memakai yang diberikan Tuhan bagi orang lain.
Anda bisa berdoa? Berdoalah. Anda mempunyai harta, berikanlah. Karena Tuhan menginginkannya saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin, amin. Na tutudoi sai marangolu ana porsayai. Sai marangolu ana porsayai. Martang yang mahita. Debata jahu bapara siroha. Manduk tarimu kasih duhami di hati haon. Akke diukap hodo. Paro haon pikiran nang ati-ati nami. Mengastui hatami. Gabe dapat hami pangastion. Bahaso. Hodo. Na mangalehen. Nadinggan di parngulon nami. Jana sepatut na dohami. Pashaton muse. Tuak kajolma na makarikot koni. Tarimu kasih ma Tuhan di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tapara di mendeta sian buku endi angkola mendeling nomor 389 ayat sada 2 jala tapalagut mahaulta na patuluhon di ayat paduahon naroon rap jongjong mahita salehutna. Job ni roha ale dongan, terima kasih dokon ma. Ake amata di ginja di lesa anakna. Job ni roha ganom ari Job roha. Tuhan Yesus imaha posata tadokon haleluya. Ia nama no guhita pangondingana tok-tok ganop ari dapot hita gogo bapa monang ho. Job ni roha ganop ari Job roha. Tuhan Yesus maha posata tadokon haleluya. Tapa saat mahal tahun tujol ni Tuhan di bata anso di pasu-pasu martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banua ginjang. Odo hararo anisa sude silen lehen na dinggan do silua na sanggam. Hami pasahat masya na nilehen mitu hami gabi haul nami tuhok. Say jagit may gabi uap na husku si dia dupan. Pasu-pasu may jana jagahon. Anso hami pargunahon haulon. Laho patimbuluhon harajawan mo di tonga-tonga ni parlagutanmu. Dohot di portibion. Sayu kak marohanay marhite-hite tondimu. Anso murhami tanda silehen-lehen mi tuhami. Anso muringgas hay mandokon terima kasih tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Diholehen marohaku tondiku pe dihomuse haraniho adonggogoku sai pargunahon masu
dia manamina di banua ginjang, inorbadia maguarmu, Roma harajaanmu. Tulis marohamu songon di banua ginjang songon ni muse di tanoon. Lehen madihai panganon nami gonok ari sadarion. Se sama dosa nami, songon hai manyesa dosa ni dongan nami namar dosa di hami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoi. Dibain ho donampuna harajaan dohot hagogon dohot hasangapon salolot ni lolot na amin. Mulak mahamu di bagasan dame, jagit hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho, jana asima rohana midaho. Diadopkon Tuhan debata mabuhina tuho, jana di pasar madamena tu tondemu. Amen. Amin, amin, amin. Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah dihimbau oleh pemerintah, tetaplah kita mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. 6M. Tetap waspada, jaga kesehatanmu, perkuat imun, tetaplah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.